Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2621. Tidak disangka Charlie. Autumn menolak mentah-mentah tawarannya. Namun Charlie tidak mau langsung menerima kekalahan begitu mudah. Dia segera berkata lagi, "Saya pikir Nona Hart ada di Amerika Serikat. Ternyata berada di Suriah. Saya tidak tahu mengapa Anda ada di sana." Autumn menjawab, "Saya dan beberapa teman sekelas membuat film dokumenter tentang perang. Kami akan menggunakan film dokumenter itu untuk menggalang dana amal anti perang." Charlie berkomentar, "Jika Nona Hart tertarik menggalang dana amal anti perang, saya dapat menyumbangkan uang kepada Anda secara pribadi. Jika Nona Hart bersedia bekerja sama dengan saya untuk waktu yang lama, saya dapat memberikan Anda amal 1 kali senilai 30 juta dolar." Charlie berkata lagi, "Sejujurnya, orang-orang seperti Anda yang telah lulus dari jurusan keuangan, pergi ke Suriah untuk membuat film dokumenter perang. Ini tidak benar. Bakat profesional harus dilanjutkan dengan kegiatan profesional. Hal semacam ini dapat dilakukan oleh tim dokumenter profesional. Talenta keuangan seperti Anda seharusnya menciptakan lebih banyak kekayaan dan lapangan kerja bagi masyarakat." Autumn menjawab, "Tuan Wade, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Tetapi jujur saja, situasi di Suriah relatif berbahaya. Banyak tim pembuat film dokumenter profesional enggan pergi ke tempat-tempat seperti itu dan masuk jauh ke garis depan peperangan. Selain itu, kami juga telah melihat cara melakukan hal-hal dari beberapa tim dokumenter Eropa dan Amerika. Mereka umumnya menghindari garis depan sebanyak mungkin, dan perspektif pembuatan film sangat sempit, bahkan dipengaruhi oleh arus media utama Barat. Mereka tidak mengekspos kekejaman terhadap perang. Mereka justru menyukai perang dan memuliakan perang. Tidak mungkin bagi orang-orang di dunia luar menyadari betapa kejamnya perang dengan apa yang ditembakkan oleh orang seperti ini. Orang-orang di masa damai tidak akan menyadari arti dari anti-perang." Charlie segera berkata, "Nona Hart, mengapa Anda tidak melakukannya dengan cara ini? Saya dapat mensponsori tim Anda dengan 20 juta dolar AS sehingga Anda dapat merekam film dokumenter ini dengan lebih baik. Saya hanya memiliki satu permintaan. Anda tidak bisa lagi tinggal di Suriah. Uangnya akan diberikan kepada tim Anda. Tetapi Anda harus datang ke Aurus Hill, membantu saya membangun bisnis pengiriman laut. Bagaimana menurut Anda?" Begitu Charlie selesai mengatakan ini, Yolden, yang berada di dekatnya, mengacungkan jempolnya dan memuji. Sungguh trik untuk menyingkirkan harimau itu. Charlie berkata sambil tersenyum, "Ini bukan tentang mengusir harimau dari gunung. Ini tentang menjauhkan domba dari serigala." Pada saat ini, Autumn menjawab, "Meminta saya meninggalkan tim. Saya tidak bisa. Saya dan tim telah berjanji pada satu sama lain. Tidak ada dari kita yang akan mundur tanpa izin." Charlie tersenyum dan berkata, "Ini bukan bermaksud mundur. Aku hanya memberi timmu pilihan yang lebih baik." Dengan mengatakan itu, Charlie dengan sengaja mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Nona Hart, bagaimana kehidupan Anda di Suriah? Bisakah Anda mendapatkan berbagai persediaan yang cukup? Apakah keselamatan pribadi Anda cukup terjamin?" Autumn menjawab, "Kondisi kami di sini akan relatif sulit. Kami berada dalam tahap perang dan pasokan bahan sangat kurang. Terkait keselamatan pribadi kami, tentara pemerintah telah mengirimkan beberapa tentara untuk melindungi kami. Secara keseluruhan, itu relatif aman." Yolden di samping merasa lega ketika mendengar ini. Bab 2622. Charlie berkata sambil tersenyum saat ini, "Sejauh yang saya tahu, tampaknya tentara pemerintah dan menentang keras. Tentara pemerintah kekurangan uang, makanan, senjata dan amunisi. Mereka sangat lemah. Dalam hal ini, hanya beberapa tentara yang akan dikirim melindungi keselamatan Anda. Saya kira pada dasarnya itu tidak berguna. Anda adalah siswa top yang tidak bersenjata. Jika ada kecelakaan, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri." "Tidak ada," Autumn menjawab dengan ragu-ragu. "Saya tidak berpikir itu seserius itu."
Charlie tersenyum dan berkata, itulah yang Anda pikirkan. Jika ada yang tidak beres, tidak berarti seberapa banyak Anda berpikir. Saat dia berkata, dia mengingat sesuatu dan berkata, saya mendengar bayaran tentara sangat populer di daerah konflik di Timur Tengah. Anda dapat menyewa puluhan tentara bayaran yang dilengkapi dengan baik dan berlatih untuk melindungi keselamatan Anda selama proses berlangsung. Keselamatan Anda akan lebih terjamin dengan mereka. Autumn berkata dengan malu. Biaya tentara bayarannya terlalu tinggi. Kami telah berkonsultasi dengan perusahaan Blackwater di Amerika Serikat. Di garis depan Suriah. Persyaratan gaji tentara bayaran mereka harus diselesaikan setiap hari. Biaya satu orang per hari adalah $2.000. Itu belum termasuk biaya senjata, amunisi, dan peralatan lainnya. Jika ditambah kendaraan, harganya sangat tinggi. Anggaran kami sangat ketat. Kami tidak dapat menggunakan jasa tentara bayaran. Charlie tersenyum dan berkata, lihat, kamu bisa mengetahuinya sekarang. Betapa berartinya $20 juta yang tadi saya janjikan kepada Anda. Jika Anda bersedia kembali ke China untuk membantu saya, $20 juta AS akan saya berikan kepada tim Anda. Jika seorang tentara membayar $2.000 sehari, tim Anda dapat menyewa 20 tentara bayaran dengan biaya $40.000 sehari. Bahkan jika anggota tim Anda tinggal di sana selama setengah tahun, dengan $40.000 sehari, itu baru $6 juta. Ditambah biaya sewa beberapa kendaraan lapis baja, Anda bisa menggunakan total $10 juta. Dengan sisa $10 juta, Anda dapat memasukkan biaya pembuatan film. Anda dapat menggunakan peralatan fotografi terbaik, peralatan fotografi udara terbaik, dan bahkan ketika angkatan bersenjata lokal membawa AK-47 di lapangan ketika pecah perang di lapangan. Tim Anda dapat membayar biaya pesawat perang tentara Amerika untuk merekam dari ketinggian. Sudut pandang dari ketinggian pasti akan mengejutkan dunia. Musim gugur jelas sedikit menegang. Tetapi dia masih ragu-ragu. Dia berkata, ini masuk akal. Tapi kami sudah sepakat sebelum berangkat. Kami akan hidup dan mati bersama. Maju dan mundur bersama. Jika aku pergi saat ini, itu sama saja dengan perjanjian awal kami. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak memiliki beban psikologis yang begitu kuat. Itu seperti beberapa teman mengendarai mobil yang rusak untuk menjelajahi gurun bersama. Sekarang, karena kehabisan bahan bakar, atau rusak di tengah perjalanan. Karena lingkungan yang keras, persediaan kurang, kalian tidak bisa tinggal di dalam mobil bersama. Anda harus mengirim seseorang keluar untuk mencari bensin. Dan setiap orang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun orang ini turun dari mobil dan meninggalkan tim, dia dapat membawa kembali bensin yang cukup untuk penumpang lain. Dia juga bisa membawakan mereka kendaraan dan peralatan yang lebih baik, serta berbagai perlengkapan. Coba Anda pikir, itu adalah pilihan terbaik untuk cepat dan lebih aman. Khususnya bagi mereka yang masih memiliki mobilitas, hal ini sangat meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Jadi, saya pikir Anda bisa membicarakannya dengan teman-teman Anda. Saya yakin mereka juga akan berpikir bahwa ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Bab 2623, Autumn, yang berada jauh di Suriah, tersentuh dengan penjelasan Charlie. Selama periode waktu ini, mereka adalah teman sekelas, dan mereka juga menghadapi banyak kesulitan dan bahaya di Suriah. Meskipun mereka cukup beruntung bisa terhindar dari beberapa bahaya, mereka semua menyadari masih ada risiko besar jika terus tinggal di Suriah untuk membuat film dokumenter. Musim gugur berpikir, jika dia bisa mendapatkan $20 juta AS sponsor dari Charlie, itu akan meningkatkan kualitas untuk keselamatan pribadi semua orang dan untuk biaya syuting. Memikirkan hal ini, dia menjawab Charlie, Tuan Wade, baiklah. Saya akan membicarakan saran Anda dengan tim saya dan lihat bagaimana tanggapan semua orang. Jika semua orang setuju, saya tidak akan setuju. Charlie tersenyum dan berkata, itu bagus. Kapan kalian akan memberi saya kesimpulan pasti? Autumn berkata dengan tergesa-gesa. Kami sekarang sedang bersiap dalam operasi militer pasukan pemerintah daerah di seluruh proses. Mereka akan menyerang pangkalan militer kecil yang bermusuhan sebelum fajar.
Seluruh misi serangan diperkirakan berlangsung 6 jam. Saya akan mencobanya hari ini. Saya akan memberi Anda balasan paling lambat sebelum malam. Bagaimana? Begitu Yolden mendengar Autumn akan mengambil bagian dalam operasi militer, dia berkata kepada Charlie, "Charlie, Anda harus membujuknya dengan baik. Jangan biarkan dia pergi. Ini perang. Peluru tidak memiliki mata panjang. Jika terluka, akan kehilangan setengah hidup jika tidak mati." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencoba membujuknya." Setelah selesai berbicara, dia terus mengirim pesan kepada Autumn. "Nona Hart, saya pribadi menyarankan Anda untuk tidak bergabung dalam operasi militer semacam ini. Tim Anda tidak perlu pergi hari ini. Kalian duduk untuk rapat dan berpikir baik-baik saran saya. Jika kalian semua setuju, saya akan segera mentransfer uangnya. Tim Anda dapat segera menyewa sekelompok tentara bayaran dari perusahaan Blackwater untuk melindungi keselamatan kalian. Bagaimana menurut Anda?" Autumn menjawab, "Tuan Wade, kami sudah mempersiapkan operasi ini 3 hari yang lalu. Rekan-rekan saya sudah mulai memuat peralatan ke dalam mobil. Sudah waktunya untuk pergi. Anda harus menunggu sampai operasi ini selesai. Saya akan memberi Anda jawaban yang jelas." Dengan mengatakan itu, Autumn segera mengirim pesan lain. "Maaf, Tuan Wade. Kami pergi sekarang." Setelah meninggalkan pangkalan, tidak akan ada jaringan komunikasi. "Kita bicara lagi nanti." Charlie buru-buru menjawab, "Saya masih menyarankan Anda untuk tidak pergi." Namun, Autumn tidak menjawab kali ini. Charlie memandang Yolden dan berkata tanpa daya, "Paman Hart, kurasa dia sudah berangkat." "Hei," Yolden menghela napas. "Aku, Yolden, telah membaca buku selama setengah kehidupan. Bagaimana aku bisa membesarkan putri yang memberontak? Sungguh dosa." Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Paman Hart, Surya setidaknya 6.000 hingga 7.000 kilometer jauhnya dari kita. Tidak peduli seberapa khawatir Anda, akan sulit untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Lebih baik menunggu dengan penjelasan yang sabar. Saya pikir kondisi yang saya berikan kali ini sangat murah hati. Seharusnya mereka tidak menolak." Yolden berkata dengan emosi, "Charlie, terima kasih banyak. Saya membuat Anda menghabiskan uang untuk urusan keluarga saya." Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas dengan emosi sedih lalu berkata, "Sejak saya memutuskan berhenti bekerja dan hidup di kelas atas dan memilih untuk mengajar dan mendidik orang, saya telah menyumbangkan hampir semua uang keluarga yang dapat disumbangkan. Saya juga memberikan beberapa kepada Autumn untuk amal. Sekarang semua aset saya hanya sebuah villa kecil di Aurus Hill, ditambah kurang dari 10 juta RMB tunai, yang semuanya hanya sekitar 20 juta yuan. Jika dikonversi ke dolar AS, itu sekitar 3 atau 4 juta USD. Saya akan memberi Anda semua uang dan rumah itu. Saya akan berusaha membayar kelangsungan hidup." Charlie cepat-cepat berkata, "Paman Hart, jangan terlalu sopan kepada saya. Sejujurnya, saya datang kepada Anda dan putri Anda untuk membantu saya menghasilkan uang. Uang ini harus diinvestasikan pada tahap awal. Anda dapat yakin, jika Autumn mau kembali dan membantu, saya pasti akan memberikan gaji tahunan yang besar. Jika Autumn dapat membantu saya menempatkan bisnis pelayaran laut di jalur yang benar, saya akan menggandakan gajinya." Bab 2624. Yolden berkata dengan penuh terima kasih, "Charlie, saya benar-benar berterima kasih banyak. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas Anda." Charlie membungkuk sedikit dan berkata, "Paman Hart, jangan terlalu sopan padaku." Lagi pula, Charlie melihat waktu dan berkata, "Paman Hart, Anda harus mengikuti kelas nanti, kan? Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Mari kita bicara di hari lain." Yolden melihat perhiasannya dan berkata, "Oh, aku hampir lupa. Anda mengingatkan saya ada kelas." Atau Charlie, "Jika Anda tidak sibuk, tetap di kantor saya. Tunggu saya menyelesaikan kelas ini. Kita makan bersama siang ini." Charlie berkata, "Paman Hart, kamu pasti sangat sibuk dengan pekerjaan. Kita bisa makan siang di waktu lain." Yolden memegang tangannya. "Saya sibuk, tetapi selalu ada waktu istirahat. Selain itu, kita belum bertemu setelah bertahun-tahun.
Sejujurnya, saya sangat penasaran. Saya masih ingin lebih banyak lagi dengan Anda. Berbicara, Yolden berkata dengan serius. Tetapi ini juga tergantung pada waktu Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari, kita bisa menentukan hari lain. Kita sama-sama tinggal di Aurus Hill, mudah mengatur waktu. Faktanya, Charlie tidak memiliki kesibukan siang ini. Dia hanya khawatir akan menunda pekerjaan Yolden. Terlebih lagi, dia juga masih ingin lebih banyak dengan Yolden. Karena dia tidak tahu banyak tentang ibunya selama 20 tahun terakhir. Sekarang dia bertemu dengan teman sekelas masa lalu ibunya. Dan dia sangat ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut kisah ibu dari Yolden. Jadi, dia berkata, kalau begitu, Paman Hart, kamu bisa mengajar dulu. Aku menunggumu di sini. Oke, Yolden mengangguk penuh semangat. Dan berkata, kamu bisa duduk dan menonton sesukamu. Aku ada kelas 50 menit. Aku akan datang setelah kelas selesai. Charlie mengangguk dan melihat Yolden pergi dengan materi rencana pengajaran. Dia duduk di sofa tamu di kantor Yolden tanpa melakukan apa-apa. Saat tidak ada yang dikerjakan, dia mencari informasi tentang musim gugur. Dan menemukan gadis ini benar-benar luar biasa. Dia memiliki nilai bagus di Stanford. Dan bahkan dipublikasikan di situs resmi Universitas Stanford. Dalam foto di situs resmi itu, Autumn memiliki rambut keriting keemasan pucat, dengan wajah manis dan tanpa cacat, penuh feminitas. Charlie tidak bisa mengerti. Gadis cantik dan luar biasa seperti itu pasti dikejar oleh banyak pria gila di hari kerja. Namun mengapa dia menyukai wanita? Namun, Charlie tidak terlalu khawatir tentang hal semacam ini. Dia sangat terbuka untuk hal-hal seperti ini. Charlie menghargai kebebasan pribadi sepenuhnya. Dan bahkan orang tuanya tidak berhak ikut campur. Tepat ketika dia menutup hasil pencarian Autumn, ponselnya menerima panggilan dari Aurora. Ketika Charlie menjawab telepon, dia mendengar Aurora dengan gugup berkata di ujung telepon yang lain, Tuan Wade, seseorang bertanya tentang Kian dan Luna di sekolah kami. Mungkin ada seseorang yang menargetkan Anda. Charlie sedikit terkejut. Dia ingat Luna adalah gadis yang hampir bunuh diri dengan melompat ke danau karena saran psikologis Kian. Dan Luna ini juga pacar Kian sebelum kecelakaan itu. Sekarang seseorang bertanya tentang urusan Kiana. Apa orang ini ingin mengetahui keseluruhan cerita insiden Kian? Bab 2625. Charlie tidak begitu mengerti mengapa ada seseorang yang ingin menyelidiki urusan Kian sekarang. Bagaimanapun, Donald sudah tahu bahwa kecelakaan Kian adalah perbuatannya. Sebagai pemangku kepentingan, keluarga Webb pasti tidak akan mengirim orang lain untuk menyelidiki lebih lanjut. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa orang-orang yang datang untuk menyelidiki Kian sekarang tidak dikirim oleh keluarga Webb. Charlie memulai dengan hati-hati, dan sebagian besar orang yang dia sakiti sudah dia selesaikan. Yang belum dirilis, tidak lebih dari keluarga Schultz di East Cliff dan keluarga Hawkins di Amerika Serikat. Keluarga kedua ini menderita kerugian karena tindakannya, dan dua keluarga ini belum bisa mengungkap keberadaan dirinya dalam kegelapan. Jika dua keluarga ini ingin menemukan dirinya, mereka hanya dapat membersihkan kabut lapis demi lapis. Jadi Charlie segera menyimpulkan, orang yang menyelidiki terkait kejadian Kian saat ini pasti memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan salah satu dari dua informasi keluarga ini. Jadi, dia bertanya kepada Aurora, siapa yang menyelidiki urusan Kian? Kamu melihatnya, aku melihat, Aurora berkata. Mereka pria tua dan pria muda. Charlie bertanya lagi, di mana kedua orang ini sekarang? Aurora berkata, saya baru saja bertemu dengan mereka di alun-alun kecil di luar gedung pengajaran. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Charlie berpikir bahwa gedung pengajaran itu berlawanan. Jadi dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Benar saja. Di alun-alun kecil di seberangnya, dia melihat dua orang. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda, sedang berjalan. Lelaki tua itu melihat gaya abadi, dan tubuhnya memiliki temperamen yang tidak biasa. Charlie merasakan perasaan yang sama pada Tuan Chandler Leonard. Tetapi temperamen orang ini tampaknya lebih lemah dari Chandler Leonard. Sejak Charlie mendapatkan buku apokaliptik,
Dia sangat sensitif terhadap perasaan ini. Dia segera menyadari bahwa orang tua ini adalah seorang ahli Feng Shui seperti Chandler Leonard, atau ahli metafisika seperti Jack Yaleman dari Hong Kong. Charlie mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Isaac. Isaac, ada 2 orang di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill. 1 tua dan 1 muda. Rupanya mereka mengunjungi sesuatu yang berhubungan dengan Qian. Kamu awasi mereka. Kamu pilih orang dengan kemampuan terkuat untuk mengamati jarak jauh. Laporkan kepada saya tepat waktu jika ada gerakan. Isaac segera menjawab. Baik, Tuan Muda. Saya akan mengirim beberapa orang yang menjadi pengintaian di pasukan khusus. Pada saat yang sama, alun-alun kecil di depan gedung pengajaran. Setelah bertanya kepada beberapa siswa satu demi satu, Mike berbisik kepada Carvalho. Kakek, saya sudah bertanya tentang Qian secara terbuka. Apakah pria besar itu benar-benar ada di universitas ini? Jika di universitas ini ada yang memperhatikan, ingatkan kita akan segera terungkap. Carvalho mengangguk dan berkata dengan ringan, itu benar, kita akan terungkap. Orang itu adalah naga sejati, dan berada jauh di luar jangkauan yang bisa saya lihat. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, itu akan sia-sia. Lebih baik kami mengungkapkan tujuan secara langsung. Jika itu menarik perhatiannya, mungkin dia akan muncul. Mike bertanya lagi, kakek, apakah kita akan membuat dia marah dan akan memperlakukan kita sebagai musuh? Carvalho berkata, jika dia orang yang membalas atau curiga, dia pasti akan menganggap kita sebagai musuh. Namun, orang seperti itu memiliki perut yang sempit dan umumnya tidak dapat memiliki kehidupan naga sejati. Dan nasib naga yang sebenarnya harus dipikirkan secara luas dan jelas. Dia tidak akan pernah membenci kita hanya karena kita datang untuk menyelidiki urusan Qian. Bab 2626. Dengan mengatakan itu, Carvalho melanjutkan, selain itu, kunjungan kita ini tidak merugikannya. Keluarga Schultz ingin kita mengetahui identitasnya, tapi aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Schultz dengan dia. Jadi bahkan jika kita diperlihatkan, aku tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada keluarga Schultz. Mike tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kakek, kita menyanggupi permintaan keluarga Schultz dan datang untuk menyelidiki musuh di belakang mereka. Kalau kami tidak membantu keluarga Schultz, bukankah itu akan melanggar kontrak? Carvalho menyorotkannya dan berkata dengan marah, bodoh. Saat kita datang ke Aurus Hill, kita tidak lagi bekerja untuk keluarga Schultz. Carvalho melanjutkan, kedatangan saya ke Aurus Hill memang untuk menemukan pria kuat ini. Saya ingin tahu apakah kita dapat menemukan peluang dari pria kuat ini. Jika keluarga Schultz ingin berkemah dengan pria besar ini dan meminta saya melamar, saya tidak akan setuju. Mereka meminta saya bertarung melawan seseorang dengan nasib naga. Bahkan jika mereka memberi saya lebih banyak uang, saya tetap tidak setuju. Segera, Carvalho berkata lagi, jika kita bisa menemukan pria besar ini, meskipun saya tidak akan mengungkapkan masalah kepada keluarga Schultz, saya pasti akan mengembalikan uang yang diberikan keluarga Schultz kepada saya. Ketika saya kembali, saya akan melakukan setengah pekerjaan untuk keluarga Schultz secara gratis. Mike berkata dengan malu, pelanggaran kontrak sementara juga merupakan bentuk tidak adanya semangat kontrak. Jika seseorang tidak memiliki kredibilitas, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di masyarakat di masa depan? Carvalho menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengingatkan, kamu harus ingat, semakin kamu percaya pada nasib Feng Shui, semakin kamu tidak akan melawan takdir. Lawan kita adalah naga sejati, dan orang-orang seperti kita pasti bukan lawannya. Jadi tidak peduli apa, aku tidak bisa berdiri di sisi yang berlawanan. Mengerti? Mike mengangguk ringan. Saya tahu kakek. Carvalho bersinar dan berkata, oke, mari kita cari tempat makan siang. Mulai lagi nanti sakit. Untuk kakek dan cicit Carvalho, Charlie tidak berpikir terlalu serius. Apakah itu ahli Feng Shui atau ahli metafisika? Selama mereka tidak memusuhi dirinya sendiri, dia akan membiarkan mereka pergi dan kembali secepat mungkin. Selain itu, dia juga tahu, meskipun kedua orang ini jauh lebih kuat dari orang biasa, mereka masih terlalu jauh di belakangnya. Oleh karena itu,
Perhatiannya mulai tertuju pada musim gugur. Menantikan Autumn memberinya jawaban yang jelas sesegera mungkin. Dengan cara ini, selama musim gugur tiba di Aurus Hill, dia dapat segera membangun perusahaan pelayaran laut dan dengan cepat memulai bisnis ini, yang pasti akan membuat keluarga Schultz semakin tidak nyaman. Setelah kelas, Yolden kembali ke kantor. Begitu melihat Charlie, dia bertanya kepadanya, "Charlie, apakah Autumn sudah memberi kabar?" Charlie menenangkannya. "Belum, Paman Hart. Dia tadi bilang tidak ada jaringan internet setelah meninggalkan pangkalan. Aku harus menunggu sampai dia kembali." Yolden mengangguk, menghela nafas, dan berkata, "Ketika saya di kelas tadi, mata kanan saya terus berkedut. Itu bukan pertanda baik, jadi saya sangat khawatir." Charlie berkata sambil tersenyum, "Paman Hart, jangan terlalu khawatir. Tunggu saja dengan sabar berita dari Autumn. Mereka 6 jam lebih lambat dari kita di sini. Jika mereka kembali pukul 8 malam waktu setempat, kita di sini sudah dini hari. Jadi kita harus menunggu dengan sabar. Saya akan menghubungi Anda segera setelah ada berita nanti malam." Yolden berkata tanpa daya, "Tidak ada cara lain yang lebih baik sekarang. Kita hanya bisa menunggu." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Charlie, "Ayo Charlie, aku sudah memesan tempat duduk di Aurus Hill Archway dekat sekolah. Kita makan siang di sana." Bab 2627. Aurus Hill Archway adalah merek restoran lokal otentik di Aurus Hill. Ada beberapa cabang di kota ini. Restoran ini mengusung diri dalam makanan khas Aurus Hill, yang sangat dicintai oleh penduduk setempat. Ketika dia datang ke gerbang Archway Aurus Hill, Yolden menjelaskan kepada Charlie, 3 generasi nenek moyang saya semuanya penduduk asli Aurus Hill. Dari lahir hingga dewasa, saya tinggal di Aurus Hill sepanjang waktu. Lalu saya pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Berakar di Amerika Serikat, saya baru kembali setelah beberapa dekade. Saya langsung merasa bahwa makanan di kampung halaman saya terlalu menggiurkan. Tidak peduli bagaimana saya berputar, saya tidak akan bosan. Meskipun kantin guru sekolah menyediakan semua jenis makanan secara gratis, saya memilih datang kemari setiap siang hari. Semua pengunjung resto ini datang untuk menikmati hidangan Aurus Hill asli. Setelah dia selesai berbicara, dia bertanya kepada Charlie, "Tapi setelah tinggal di Aurus Hill selama bertahun-tahun, apakah kamu sudah bosan makan makanan khas Aurus Hill?" Charlie kecil tersenyum dan berkata, "Sebenarnya aku tidak pernah tertarik pada makanan. Selama 10 tahun di panti asuhan, saya tidak berpikir ada yang salah dengan sup transparan dan sedikit air setiap hari. Kemudian, saya pergi bekerja di lokasi konstruksi dan makan roti kukus setiap hari." Yolden tidak bisa menahan napas. "Hari-hari Anda hidup mewah sebelum usia 8 tahun. Hanya ada beberapa orang di dunia ini yang dapat disejajarkan dengan Anda. Bagaimana Anda bisa terbiasa setelah jatuh ke dasar selama bertahun-tahun?" Charlie berkata sambil tersenyum. "Saat aku masih kecil, orang tuaku mengajariku untuk tidak bahagia dengan berbagai hal dan tidak sedih tentang diriku sendiri. Jadi bagi saya, tidak ada yang perlu dibiasakan. Saja baik-baik saja saat terpuruk. Tidak ada bedanya menurut pendapat saya apakah itu dimanjakan atau hidup sengsara." Yolden berkata dengan emosi, "Kamu bertahan sama dengan ibumu. Ketika kami masih mahasiswa sarjana, ibumu memenangkan beasiswa penuh dengan kekuatannya sendiri. Dia juga bekerja di restoran di luar sekolah setiap hari sepulang belajar. Dia juga sangat hemat dan tidak pernah boros. Saya ingat waktu itu, setiap akhir semester, ibumu akan menggunakan uang tabungannya selama 1 semester untuk perjalanan. Dia adalah seorang backpacker yang miskin. Saat itu, kami semua berpikir bahwa kondisi keluarga ibumu pasti sangat buruk dan miskin. Tetapi kami menemukan kemudian, kekuatan keluarga ibumu dapat disebut orang Cina terbaik di dunia." Charlie berkata sambil tersenyum. "Dalam kesanku, dia memang sangat hemat. Dia selalu mengajari saya untuk belajar menabung dan tidak boros. Bahkan sebutir nasi pun tidak boleh tertinggal saat makan. Ini dia sama dengan ayahku. Sangat mirip. Mereka berdua sebenarnya tidak mengejar materi hal-hal." Yolden setuju. Agar ibumu dan ayahmu bisa berkumpul. Ketika mereka masih muda dan gagal,
Mereka sudah tidak mengejar materi dan keinginan. Tidak seperti kita. Ketika kita masih muda, setiap hari kita berpikir untuk menghasilkan uang, untuk mengumpulkan kekayaan, untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi. Mengatakan itu, Yolden melangkah ke restoran terlebih dahulu, dan memberi isyarat ajakan kepada Charlie. Charlie mengikuti. Saat itu, lantai pertama restoran sudah penuh dengan pengunjung. Restoran lokal di Aurus Hill agak mirip dengan kedai teh di East Cliff. Pada dasarnya, lantai pertama adalah ruangan dengan banyak meja dan banyak orang, sehingga lingkungannya relatif bising. Tetapi kebanyakan orang menyukai suasana diskusi seperti ini. Di lantai tengah satu juga terdapat panggung kecil untuk orang-orang bermain dan menyanyikan opera lokal. Saat ini dua aktor sedang menyanyikan kunku opera di atas panggung. Setelah Yolden masuk, dia menunjuk ke tangga dan berkata kepada Charlie, "Charlie, aku sudah memesan tempat duduk di lantai 2. Lantai atas lebih bersih. Ayo naik." Baik, berjalan ke lantai 2. Lingkungannya sedikit lebih bersih. Seorang pelayan melihat keduanya datang. Dia mengemudi ke depan dan berkata dengan sopan, "Profesor, Anda di sini." Yolden mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Meja biasa. Saya sudah menyapa manajer Anda." Pelayan berkata, "Manajer kami telah memberitahu saya. Kalian berdua ikut dengan saya." Kursi yang dipilih Yolden berada di dekat jendela. Meja persegi kecil yang terbuat dari kayu gelondongan. 4 orang bisa duduk di 4 sisi. Jadi keduanya duduk di seberang jendela. Yolden mendorong menu dan berkata kepada Charlie, "Charlie, lihat. Apa yang ingin kamu makan?" Charlie mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Paman Hart, Anda yang lebih tahu. Aku akan makan apapun yang Anda pesan." Setelah selesai berbicara, Charlie melihat dua sosok yang dikenalnya tidak jauh dari jendela yang sama. Kedua sosok ini, satu tua dan satu muda, persis dengan kakek cicit yang dia lihat saat berada di kantor Yolden. Bab 2628. Charlie sedikit terkejut, namun dia tidak menunjukkannya. Dia memandang semua seperti biasa. Pada saat ini, Carvalho dan Mike tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sedang duduk tidak jauh di belakang mereka. Mereka datang sedikit lebih awal. Makanan sudah disajikan. Mereka berdua sudah mulai menyantapnya. Sambil makan, Mike bertanya kepada Carvalho, "Kakek, apakah kamu punya rencana tinggal lebih lama di Cina?" Carvalho menenangkan dan berkata, "Ayo ambil satu langkah pada satu waktu. Samar-samar aku merasa, kunjungan ke Aurus Hill ini akan menjadi kesempatan yang bagus. Aku tidak berencana pergi sampai ada kesempatan itu." Mike sedikit mengangguk dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah melihat lingkungan sekitar, dia menahannya lagi. Pada saat ini, ponsel Carvalho berdering. Dia melirik layar, melihat bahwa Cat Van menelepon, dan menekan tombol jawab. Di telepon, Cat Van bertanya, "Paman Mason, apakah Anda sudah tahu siapa naga sejati itu?" Carvalho berkata tanpa daya, "Kami baru saja tiba di Aurus Hill beberapa jam." "Belum bisa secepat ini." Cat Van bertanya lagi, "Paman Mason, setelah Anda muncul, apakah Anda yakin bisa membunuh?" Ekspresi Carvalho berubah, dan dia berkata dengan serius, "Aku hanya berjanji mencari informasinya. Aku tidak akan melakukan hal seperti yang kamu katakan." Cat Van berkata dengan cemas, "Apa gunanya mencari informasi saja? Masalahku tidak dapat diselesaikan hanya dengan mendapatkan informasi. Itu hanya sia-sia. Saya mimpi buruk tadi malam. Dalam mimpi, setiap saya melempar semua koin tembaga, semuanya menghadap ke atas. Terbangun, saya merasa cemas dan depresi. Kalau saya tidak bisa menghilangkan kecemasan ini, saya tidak akan bisa tidur nyenyak." Carvalho berkata dengan nada dingin, "Cat Van, saya, Carvalho, hanya melakukan 3 hal dalam hidup saya. 3 hal ini adalah membaca, menghitung, dan mengukur. Melihat dan menghitung berarti menemukan masalah. Mengoreksi adalah melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memperbaiki masalah yang saya temukan. Ini tidak termasuk hal yang baru saja Anda katakan. Jika Anda ingin meminta seseorang untuk melakukan hal-hal kasar semacam itu, maka Anda harus mencari orang lain." Cat Van di ujung telepon tiba-tiba berbunyi. Setelah sekitar setengah menit,
Cat Van berkata dengan nada dingin. Kalau begitu, Paman Mason membantu saya mencari tahu siapa naga sejati itu. Lalu beritahu saya namanya. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Carvalho sedikit kesal. Tapi dia dengan cepat menekan amarah dan berkata dengan ringan. Oke, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu. Cat Van berkata dengan dingin. Paman Mason, tolong. Carvalho menutup telepon, dan Mike cepat-cepat bertanya. Kakek, apa yang terjadi? Carvalho menghela nafas dan berkata, tidak nyaman di sini. Aku akan puas nanti. Mike mengangguk. Tidak ada pertanyaan lagi. Dia melanjutkan makan sambil menundukkan kepala. Charlie, yang tidak jauh, sudah mendengar percakapan Carvalho dan Cat Van. Indranya luar biasa tajam. Mendengar Carvalho memanggil pihak lain Cat Van, dia tahu bahwa Cat Van Schultz ada di ujung telepon. Artinya, kedua kakek cicit ini dikirim oleh Cat Van untuk berpose. Bab 2629. Yang membuat Charlie sedikit terkejut adalah, Cat Van meminta seseorang ahli Feng Shui untuk menyelidiki dirinya. Meskipun lelaki tua itu mengutarakannya dengan samar di telepon, poin-poin penting yang dia sebutkan masih memiliki arah yang sangat jelas. Misalnya, dia mengatakan hanya bertanggung jawab untuk membaca, menghitung, dan mengubah. Ini adalah cara Feng Shui. Peran seorang ahli Feng Shui, dalam arti yang lebih luas, adalah seperti Perdana Menteri negara kuno. Dia dapat menemukan masalah negara dan dapat memberikan solusi untuk masalah tersebut, tetapi dia bukan seorang komandan militer. Dia tidak bisa membunuh orang dan dia tidak bisa memimpin pasukan untuk berperang. Ribuan orang bisa mati karena kata-kata Perdana Menteri, tetapi tangan Perdana Menteri tidak akan pernah menyentuh darah. Tentu saja, tidak semua Perdana Menteri dalam sejarah adalah pria yang jujur. Tentu saja ada orang yang mencari uang dan membunuh di antara para ahli Feng Shui. Namun, dalam pandangan Charlie, pria tua di depannya tampaknya bertahan. Sikapnya itulah yang membuat Charlie memutuskan untuk menunggu dan melihat sebentar dan membiarkannya pergi. Jika tidak, dia akan menyerang terlebih dahulu. Carvalho tidak tahu bahwa naga yang dia cari sebenarnya ada di restoran yang sama dengannya. Karena mereka datang lebih awal dan makanan disajikan lebih awal. Ketika Charlie dan Yolden baru mulai makan, dia dan Mike sudah melunasi tagihan. Kakek dan Cicit meninggalkan restoran bersama. Charlie tidak menaruh terlalu banyak energi pada dua orang itu. Dia bertanya pada Yolden tentang beberapa perbuatan ibunya saat itu. Untuk waktu yang lama, Charlie hanya tahu sisi ibunya sebagai istri dan ibu. Tetapi dia tidak tahu seperti apa dia di sisi lain. Sekarang, dengan penjelasan Yolden, dia akhirnya dapat membuat gambar ibunya dalam ingatannya lebih 3 dimensi. Setelah makan selama lebih dari 1 jam, Yolden telah menceritakan banyak perbuatan ibu Charlie, Ashley Acker, tanpa henti. Charlie tidak bosan mendengarkannya. Dia bahkan ingin duduk di sini dan mendengarkan tanpa pergi kemanapun sepanjang hari. Suara Yolden berasap ketika dia melihat selai. Belum terlalu sakit. Dia menyesap udara dan berkata kepadanya, "Oh, apa yang ibumu lakukan saat itu? Butuh beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Hari ini saya bercerita ini dulu. Aku masih ada kelas sore. Aku harus kembali lebih awal." Ketika Charlie mendengarnya, dia berkata, "Oke, Paman Hart. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu yang sakit ini." Yolden mengangguk dan memohon. "Terkait musim gugur, Anda harus lebih memperhatikannya. Begitu ada berita dari dia, tidak peduli seberapa larutnya, Anda harus memberi tahu saya sesegera mungkin." Charlie setuju tanpa ragu-ragu. "Paman Hart, jangan khawatir. Saya akan segera memberitahu Anda setelah ada berita." Yolden berkata, "Kalau begitu sulit bagimu." Setelah keduanya keluar dari restoran, Yolden bertanya kepada Charlie, "Charlie, apa rencanamu sakit ini?" Charlie berkata, "Aku akan pergi ke Shangri-La menemui seseorang." Charlie berencana menemui Isaac, karena Cat Van ingin mencari tahu dan membunuh dirinya sendiri. Dia pasti akan memiliki cadangan lain. Dia membutuhkan kerja sama Isaac. Yolden tidak terlalu banyak berpikir, dan berkata, "Kalau begitu aku akan kembali ke sekolah dulu. Mari kita tetap berhubungan." "Oke, Paman."
Yolden hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat sekilas kios peramal tidak jauh di sisi jalan. Aurus Hill sendiri adalah kota kuno. Sebagian besar orang di sini memiliki kebiasaan melihat ramalan. Ada banyak orang yang berkeliaran di jalanan dan gang. Di musim bunga musim semi, jika berjalan di kota tua, akan ada kios peramalan setiap 10 langkah di sepanjang jalan. Selain itu, ada banyak peramalan yang duduk di rumah menunggu pelanggan datang. Peramal semacam ini biasanya menggunakan apa yang disebut gimmick, meminta para dewa membantu orang membaca dan meramal. Kadang-kadang juga membantu orang untuk mengusir roh jahat. Bab 2630. Kebanyakan peramal sering melakukan pekerjaan mengusir roh jahat dari anak-anak. Kebanyakan orang tua sangat percaya tahayul. Mereka percaya anak-anak mereka akan ketakutan karena melihat roh jahat, sehingga anak-anak menangis tanpa henti. Jadi mereka meminta bantuan para peramal. Secara umum, anak muda tidak percaya hal semacam ini, termasuk intelektual tua, juga tidak akan mempercayai hal semacam ini. Yolden awalnya seperti ini, dia tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Bisa dikatakan dia tidak pernah percaya pada tahayul. Namun hari ini mata ancaman terus-menerus cemas, dan putrinya dalam ikut operasi militer bersama pasukan pemerintah Suriah. Dia sangat khawatir. Dia tiba-tiba ingin melihat ramalan dirinya. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Charlie, kalau kamu sibuk, silakan pergi duluan. Aku ingin melihat-lihat ke sana." Melihat arah yang dia tunjukkan dari sudut mata adalah bilik meramal. Charlie bertanya, "Paman Hart, apakah Anda ingin mendapatkan ramalan?" Yolden mengangguk dan menghela napas. "Hei, sekarang saya tahu mengapa setiap orang memiliki keyakinan agama. Itu pasti saat tidak berdaya seperti saya sekarang. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya bisa menggantungkan harapan saya pada kepercayaan atau tahayul feodal. Saya ingin mencari kenyamanan psikologis." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Aku tidak punya sesuatu yang penting. Aku akan menemanimu." Yolden tidak terlalu banyak berpikir, mengangguk, dan mengikuti peramal dengan Charlie. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit gelap duduk di depan bilik meramal. Dia berjanggut abu-abu dan agak kurus. Lelaki tua itu tampak berusia sekitar 70 atau 80 tahun. Duduk di depan kios sendirian, dengan janggut di dagunya. Yolden datang kepadanya. Yolden belum berbicara. Lelaki tua itu sudah bertanya, "Apakah Anda ingin bertanya baik atau buruk?" Yolden mengangguk dan berkata, "Saya ingin melihat apakah putri saya aman." Lelaki tua itu bersenandung, mendorong tabung bambu yang penuh dengan batang bambu, dan berkata, "Anda berpikir putrimu. Goyangkan bambu ini sampai sebuah tanda jatuh." Yolden mengikuti perintahnya, memikirkan kejadian dan mengguncang tabung bambu. Puluhan batang bambu bergerak di dalam tabung bambu saat diguncangkan, sampai salah satu bambu jatuh keluar. Yolden membuka matanya, dengan cepat mengambil tongkat bambu, melihat kata-kata di atasnya, dan berkata, "Ini Sang Yuan," dan lampu perak dan pohon api bersinar di langit. "Apa artinya ini?" Pria tua itu tersenyum sedikit, dan berkata dengan tidak mengerti, "Ini adalah batang bambu ke-32 dari Cegongling. Jika Anda ingin menikmati batang bambu ini, silakan membayar 500 yuan sebagai amal dan berkah." Begitu Charlie mendengar ini, dia mengetahui bahwa lelaki tua itu pembohong. Meramal adalah konsep Tao, sedangkan beramal adalah pepatah Buddha. Seorang murid Tao tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti amal dan berkah. Kalimat lelaki tua itu seperti seorang biarawan yang mengatakan bahwa jika Anda menyumbangkan uang, Anda bisa pergi ke surga untuk bertemu Tuhan. Logika ini saja sudah bermasalah. Namun, Yolden tidak mengetahui hal ini. Dia mendengar bahwa pihak lain meminta 500 yuan. Dan tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan bertanya, "Membolehkan saya membayar dengan kode sensor?" Orang tua itu mengeluarkan kode pembayaran yang telah dicetak sejak lama. Dia berkata sambil tersenyum, "Silakan pindai ini. Anda bisa membayar melalui WeChat Alipay." Yolden ingin segera meng-scan kode QR. Charlie ingin menghentikannya. Tetapi setelah menginstalnya, dia seperti semut di panci panas. Dia tidak akan bisa berhenti. Tidak banyak bicara.
Charlie hanya menunggu dan melihat. Segera, pembayaran Yolden selesai. Dan terdengar suara dari saku lelaki tua itu 500 yuan di WeChat. Dia tersenyum puas, dan berkata, tanda tangan Anda adalah, saya dengar malam ini adalah Sang Yuan. Lentera perak dan pohon api bersinar di langit. Ada embusan angin dan hujan yang tidak beralasan. Dan lentera Wanjia memotong talinya. Artinya sangat sederhana. Ini mungkin berarti bahwa malam ini adalah festival Sang Yuan. Dalam badai yang hebat, lampu-lampu ribuan rumah meledak, dan festival asli bermain, dan bernyanyi menghilang. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan berkata, ini benar-benar tanda yang paling tidak beruntung. Jika Anda ingin ramalan ini, tidak peduli apa yang ingin Anda tanyakan, Anda dapat menyimpulkannya dalam 2 kata. Dengan tergesa-gesa, Yolden bertanya, 2 kata apa? Pria tua itu menenangkan dan menghela nafas. Semuanya buruk. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.